Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Dan ingat ya, selalu menjaga protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak. Begitu juga yang kita lakukan di studio nih Masya Allah ya. Begitu masuk ke dalam studio, semuanya dalam keadaan clean, dalam keadaan bersih, menggunakan masker dan face shield ya. Dan yang masuk ke studio Cahaya Hati ini benar-benar terbatas, hanya memiliki kepentingan khusus di sini ya. Tidak boleh ada orang yang tidak ada kepentingan di tempat ini. Dan physical distancingnya sangat luar biasa. Begitu juga pemirsa di rumah ya, harus jaga protokol kesehatan. Dan baik, tadi kita sudah lihat cuplikan sedikit masalah keluarga. Aduh, paling enak, paling nikmat kalau ngebahas masalah keluarga ya. Karena masalah keluarga ini nggak pernah ada habisnya. Tema kita yang pertama yaitu merasa cukup dengan keluargamu. Dan yang kedua, saat rumah tangga seperti tali yang akan rapuh. Waduh, Masya Allah ya. Dan nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Al-Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Ustadz Abai Ghifran. Dan seperti biasa ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Dan langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, merasa cukup dengan keluargamu, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah ya, benar-benar nih kita jaga protokol yang ada. Baik guru, kalau ngomongin masalah keluarga, nggak ada yang namanya keluarga tidak memiliki masalah. Kalau misalnya ngomongin masa cukup, nggak ada orang di atas muka bumi ini yang merasa cukup. Betul, betul. Nah, mohon ilmunya nih guru, bagaimana akhirnya kita merasa cukup dengan keluarga? Silakan guru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Orang beriman, ia dituntut untuk ridho, menerima apa yang Allah berikan. Dia harus rela apa yang Allah bagikan. Itulah disebut sifat qanaah. Dan qanaah merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Ini yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Apalagi kalau qanaah ini terbangun landasannya hidup berumah tangga. Insya Allah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kenapa? Masing-masing anggota keluarga punya sifat qanaah, akhlak yang terpuji. Suami kalau punya sifat qanaah, menerima pemberian dan pembagian serta ketentuan dari Allah, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memberikannya itu kepada anak dan istrinya. Saudara, qanaah, merasa cukup. Di awal saya katakan ini harus terbangun dalam kehidupan berumah tangga, baik oleh seorang suami maupun oleh seorang istri. Kalau suami punya sifat qanaah, maka dia akan mengerti. Begitu dia melakukan pernikahan dengan seorang muslimah, maka dia menerima istrinya bukan cuma sekedar kelebihan, tapi include di dalamnya adalah kekurangan-kekurangannya. Inilah qanaah. Karena itu para suami, sifat qanaah ini penting. Saya mau titip pesan dulu dah sama bapak-bapak para suami. Ibu-ibu mohon budek aja dulu sebentar nih. Para suami, ketika kita melakukan ijab qabul, mengajak seorang muslimah untuk jadi istri kita, mendampingi hidup kita, sadarkah kita
Pernah nggak kita merenung bahwa istri kita itu sesungguhnya sudah mengorbankan seluruh hidupnya? Dia mengorbankan karirnya mungkin, dia mengorbankan pergaulannya, dia mengorbankan teman-temannya, bahkan dia berpisah dengan keluarganya untuk mendampingi hidup kita. Pengorbanan yang begitu besar masih tidak bisa kita terima, menuntut hal-hal yang bagus saja. Ini kan egois namanya nih. Karena itu seorang suami kalau punya sifat qanaah, dia tidak akan banyak mau menuntut kepada istrinya. Sebab apa? Istri dia akan cintai dengan kekurangan dan kelebihan. Bukan hanya dia cintai dengan kelebihan saja. Sementara yang kurang, dia tidak mau coba untuk memperbaiki. Ingat, kalau toh ada kekurangan terhadap istri kita, maka para suami berkewajiban untuk benerin, untuk ngajarin. Ini kewajiban para suami ini. Enggak bisa ngerasa cukup, istri saya salah, saya diemin aja, cukup, saya udah biarin aja dia begitu. Ini cukup yang geblek namanya ini. Yang dimaksud menerima apa adanya itu, kalau memang pasangan kita, istri kita salah, maka kewajiban suami adalah mengarahkan ke jalan yang benar. Didik, ajarkan, karena itu kewajiban kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, suami yang qanaah selain dia bersyukur kepada Allah, dia juga bisa menerima pendamping hidupnya. Dalam hal ini istri bukan cuma sekedar kelebihan, tapi juga menerima kekurangannya. Sebaliknya, seorang istri kalau dia punya sifat qanaah, dia akan pandai bersyukur kepada Allah dan lidahnya tidak berat mengucapkan terima kasih kepada suaminya. Bu, ini khusus buat ibu. Terbayangkah oleh ibu para istri di rumah? Suami hujan kehujanan, panas kepanasan, menyabung nyawa bahkan taruhannya, mencari sesuap nasi, mencari rezeki yang halal demi orang-orang tercinta yang ada di rumah. Karena itu istri yang qanaah menyambut suami pulang cari nafkah, mukanya senyum. Ini penting loh. Penting. Yang terjadi kan sekarang enggak. Para suami enggak punya sifat qanaah, istri pun enggak punya sifat qanaah, syukurnya kepada Allah hilang. Yang terjadi tiap hari dalam kehidupan berumah tangga, berantem terus. Tengoklah beberapa saat yang lalu ada suami tega-teganya menyeret istri lewat kendaraan roda 4 misalnya. Beberapa saat yang lalu juga di salah satu kota ada juga seorang istri tega-teganya sampai membakar suaminya hidup-hidup. Kenapa ini bisa terjadi? Rumah tangga tidak dibangun dengan akhlak terpuji. Apa itu? Salah satunya sifat qanaah, menerima pasangan apa adanya. Suami pulang kerja cari nafkah, sambut dengan wajah yang sumringah. Sebab kan Quran ngajarin, agama menuntun kita, suami istri itu ibarat pakaian. Suami pakaian istri, istri pakaian suami. Suami dan istri hendaknya jadi saling membanggakan. Suami yang qanaah, dia akan selalu membanggakan istrinya. Dia akan selalu menceritakan istrinya yang baik-baik.
Begitupun istri, kalau dia punya sifat qanaah, dia akan membanggakan suaminya. Kemanapun kalau orang tanya, menceritakan pasangannya yang baik-baik. Ayo kita lihat, banyak dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing pasangan malah menceritakan yang jelek-jelek terhadap pasangan hidupnya. Ngerumpi di tukang sayur. Payah dah. Baru sebulan gua kawin, laki gua ngorok kenceng banget. Segala ngorok diceritain. Istri yang qanaah, suami yang qanaah, sama-sama saling menutupi. Keluar harus yang bagus-bagus. Karena itu istri yang qanaah, dia pandai bersyukur kepada Allah, lidahnya tidak keluh untuk mengucapkan terima kasih kepada suami. Kalau suami beri bukan jumlahnya, tapi syukurnya itu yang Allah lihat. Ini kan kadang-kadang para istri enggak dikasih uang 1 juta sama suami, senyum lebar bener. Dikasih uang 5.000 cemberut kayak kukusan. Perubahan sikap jelas. Orang yang punya sifat qanaah, kondisi nggak berlaku, dia akan menerima. Kenapa? Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan jumlahnya, tapi bersyukurnya. Sebab kata Allah, kalau kamu bersyukur, aku tambah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, sifat qanaah inilah yang mampu membawa mahligai rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kita lihat misalnya kehidupan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangganya adem, ayem, tentrem. Kenapa? Suami istri qanaah, pandai bersyukur dan enggak berat lidah untuk mengucapkan terima kasih kepada pasangannya. Bahkan dalam riwayat yang masyhur, Nabi pernah mengomentari kebahagiaan rumah tangganya dengan 2 kalimat pendek tapi maknanya dalam. Apa itu? Baiti jannati. Rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Inilah contoh rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, punya sifat qanaah, baiti jannati. Ayo kita lihat. Sejarah mencatat Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil. Tidurnya di atas pelepah daun korma. Kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Untuk ukuran hidup zaman sekarang, Nabi itu paling sederhana. Tidurnya beralaskan daun korma. Kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sarapannya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Tapi tengok, dalam kondisi hidup yang sederhana, beliau mampu mengungkapkan kebahagiaan rumah tangganya dengan kalimat baiti jannati. Karena itu, ayo kita coba membangun rumah tangga kita dengan landasan akhlakul karimah. Salah satunya sifat qanaah, menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu pandai bersyukur dan menerima bukan cuma kelebihan pasangan kita, tapi juga kita mau memperbaiki kekurangan dan kelemahan diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Ya Allah, yang sering kita dengar itu adalah istri yang qanaah. Ternyata suami pun harus qanaah. Wah, dapat ilmu baru nih ya. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan bahas tentang saat rumah tangga seperti tali yang rapuh. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abai Ghifran. Jadi kemana-mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. صدق الله